Well, hola people, konnichiwa. Balikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Kostumnya salah, harusnya pakai kostum apa itu? Yo, bentar ya, kita berubah dulu. 1, 2, 3. Nah ini dia, kostum kebanggaan kita semua. Bersama Kuli, kita merakit PC, anjay. Gak nyangka ya Bre, antusias kalian buat nonton video rakit PC di channel ini masih tinggi gitu ya kan. Makasih banget ya kan, masih pada setia nontonin video rakitan PC kita. Moga aja kita bisa lebih konsisten lagi deh ya kan ngerakit PC-nya. Syukur-syukur 2 kali per bulan gitu. Tapi buat video rakit PC episode ke-92 ini kita ada ide menarik nih. Gimana kalau kita coba compare dengan duit harga laptop gaming? Kalau dijadiin PC only, performanya bakal sejauh apa sih ya kan? Tapi disclaimer dulu ya, ini tuh kita rakit PC only, jadi belum termasuk monitor, keyboard, dan mouse yang semuanya udah include di harga laptop gaming pastinya. Dan disclaimer sekali lagi nih ya, video ini jangan diambil hati lah ya kan. Anggap aja buat seru-seruan. Kita nggak mau ada polarisasi antara user laptop dan user PC. Lawang kita pakai dua-duanya kok, asal jangan MacBook lah ya. Kita hidupkan dulu, nanti lupa. Nah ini dia PC-nya ya kan. Komparasi pertama PC episode ke-92 ini yang ada di depan kalian bakal kita bandingin sama laptop Predator Helios Neo 16 2024 yang pakai prosesor Intel Core i9 14900HX, RTX 4060 laptop, RAM-nya SODIMM 16GB dan SSD-nya 1TB. Harga laptopnya sekarang ada di kisaran 26 jutaan. Karena ini PC, anggaplah buat beli monitor 2K 165Hz, mouse gaming, headset gaming, dan juga keyboard habis 4 jutaan lah ya. Habis duit. Kan sisa budgetnya tinggal 22 juta tuh. Kira-kira dengan dana 22 juta dapat komponen apa aja nih kalau kita rakitin PC? Let's go kita bahas. Kita mulai dari prosesornya dulu, Bre. Di sini kita mau cobain pakai kubu merah, Bre, yaitu AMD Ryzen 5 7600 Tray yang harganya cuma 2,7 juta. Ini lebih murah 600.000 ketimbang Ryzen 5 7600X yang sebenarnya kalau buat penggunaan casual yang mungkin otak-atik BIOS aja nggak pernah gitu ya mending pakai prosesor inilah. Kenapa pakai prosesor kepala 5? Ya biar bisa digaspol di VGA-nya coy, ya kan. Terus motherboardnya awalnya sih mau rakit PC bertema putih, tapi nggak ada yang bisa dipinjemin ya. Jadinya ya kita pakai TUF Gaming B650 plus Wi-Fi. Buat harga mobonya sekitar 4,3 juta. Ya agak pricey sih, agak mahal emang. Tapi ya beginilah ya kan, mobo dengan chipset B650 AMD. Masih tinggi-tinggi, DDR5 soalnya kan. Next buat RAM-nya kita pakai dari T-Force Delta RGB DDR5 White Edition berkapasitas 32GB dual channel dengan frekuensi 6400 MHz. Buat dari sekitar 1,9 juta. Dari segi tampilannya udah cakep lah ya, udah terbilang murah lah. Kalau buat SSD-nya kita pakai yang ada aja ini ada di studio, yaitu WD Black SN850X, kapasitasnya 2TB. Ya, saya tahu kalian marah-marah gitu kan karena mahal gitu kan. Kalian cukup pakai T-Force Z44A5 aja yang kapasitasnya 1TB gitu ya. Itu harganya lumayan miring di 1,2 jutaan. Terus buat GPU-nya kalian bisa lihat di sini ya kan. Aku yakin ya ini bakal jadi alat pembantai laptop gaming 20 jutaan sih ya. Kita pakai Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Super Twin SoC yang harganya udah di bawah 10 jutaan nih ya kan. VGA ini merupakan RTX 4070 Super paling murah di pasaran. Kalau nggak percaya ya cek aja lah di marketplace ya kan. Lanjut buat CPU coolernya, kayaknya air cooler tower udah cukup lah ya buat si Ryzen 5 7600. Di sini kita pakai Deepcool AK400 yang non digital, Bre, harganya cuma 400 ribuan pas lah ya. Terus wadahnya kita pakai casing mid tower dari Venomer X Baldur Alpha White Edition. Ya kalau kalian bilang ini bottleneck sama komponen lain, iya emang iya sih ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya, harga casing ini cukup terjangkau ya di harga 550 ribuan. Kalian udah dapetin 3 buah kipas RGB di bagian depan ya kan. Dan komponen penyokong utama jadikan PC kali ini adalah PSU. Kalian bisa lihat di sini di bawah VGA ada PSU. Kita pakai PSU Deepcool PN750M yang harganya sekitar 1,5 juta ya kan. Ya nggak bottleneck lah ya kan. Mungkin kalian bertanya-tanya, tumben nih PSU-nya Deepcool harganya agak mahal gitu ya bang. Sama, Bre, aku pun agak terkejut, terheran-heran nih. Kira-kira apa sih yang bikin harga PSU ini agak pricey? Ternyata PSU ini udah pakai standar baru yaitu ATX 3.1 dan PCI Express Gen 5.1. Makanya kita pakai 4070 Super yang udah ada port PWR 12 volt itu ya kan. Kupikir ini cuma gimmick marketingnya, tapi ternyata emang sebuah standar baru di dunia PSU, Bre. For your information ya, standar ATX 3.0 umurnya baru 2 tahun lebih. Tapi September 2023 kemarin standarisasi ATX 3.1 lahir. Hal ini yang paling berasa ya, tentu di pergantian nama konektor power buat VGA ya kan. Dari yang tadinya bernama 12 VA PWR sekarang ganti namanya jadi 12 volt 2x6. Visi konektornya emang terlihat mirip
Tapi ada sedikit perbedaan di pin powernya yang sedikit lebih panjang dan pin sensornya jadi sedikit lebih pendek ya kan. Tujuan utamanya biar pin-pin tadi bisa terhubung sempurna dengan si GPU-nya itu. Soalnya kita sama-sama tahu kalau di konektor 12 VHPWR kemarin ada beberapa isu konektor yang terbakar ya kan. Walaupun konektor ini ganti nama bre, tapi backward compatible kok. Yang artinya bisa dipakai GPU dengan port 12 VHPWR kemarin. Intinya sih PSU ini udah feature proof. Jadi artinya apa bang? Siap dipakai buat GPU next gen dari Nvidia aka RTX 5000 series pastinya yang bakal pakai standarisasi PCI Express generasi ke 5.1. Terus soal efisiensi dayanya, Deepcool PN750M ini udah bersertifikasi 80 plus gold dan juga cybernetic gold. Yang artinya efisiensi dayanya diklaim bisa mencapai 90%. Soal keamanannya, PSU ini dilengkapi dengan 8 jenis proteksi bre. Cukup banyak ya. Dan buat masa garansinya, Deepcool berani kasih garansi selama 10 tahun. Ini gokil ya, pede banget nih ngasih garansi nih si Deepcool ya kan. Buat tampilan PSU-nya sih ya terlihat berbeda ya dengan unit PSU lain karena PSU dari Deepcool ini punya detail berupa aksen hijau Tosca di beberapa titik ya. Terus Deepcool PN750M ini merupakan power supply full modular yang artinya tidak ada satu kabel pun yang terhubung langsung ke unit PSU ini. Ini bikin proses perakitan PC jadi lebih praktis karena bisa pilih-pilih mau pakai kabel apa aja yang diperlukan atau sesuai kebutuhan kalian lah. Dan buat detail kabelnya, walaupun sekarang Deepcool udah ngasih kabel yang lebih tipis, ringan dan fleksibel, tapi kabel ini udah sleeve biar lebih durable. Dan khusus buat kabel konektor 12 volt 2x6-nya pakai kabel berukuran 16 AWG high grade yang diklaim mampu menahan panas sampai 105 derajat Celcius dan mampu mengirimkan daya ke GPU up to 450 watt bre. Jadi itu dia ya list komponen yang kita pakai di video Raketan PC episode ke-92. Dan buat total harganya kurang lebih sekitar 22.430.000 untuk PC ini bre. Dengan catatan SSD-nya pakai yang T4Z 44A5 ya. Soalnya di studio kita cuma ada WD Black SN850X ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan performanya. Pertama kita adu dulu ya kan si prosesornya. Ini emang udah beda level ya bre ya. Kepala 5 versus kepala 9. Di semua pengujian Cinebench performa Ryzen 5 7600 jelas diobok-obok sama Core i9 14900HX. Nggak apa-apa ya terbantai di prosesor asalkan VGA-nya bisa bantai balik gitu ya kan. Di pembahasan performa VGA agak nggak tega sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Buat lucu-lucuan aja ya kan. Soalnya kan banyak yang bilang bang mending beli laptop atau PC ya, inilah kita kasih tahu. VGA di laptop 26 juta kalau dibandingin VGA di PC 22 juta gimana nih ya kan. Kita compare berdasarkan grafik score-nya di 3D Mark. Kalau kalian bisa baca table ini agak ngilu ya selisih performanya. Tapi ya begini kenyataannya bre ya kan. Dan oke lah kita tinggalkan benchmark sintetisnya. Sekarang kita lanjut ke tes yang lebih real life. Pertama buat rendering 3D di aplikasi Blender pakai scene BMW langsung render GPU aja ya. Kalau VGA laptop butuh waktu 9 detik sedangkan VGA PC cuma butuh waktu 5 detik aja. Terus buat render video 4K berdurasi 1 menit di Premiere Pro, VGA laptop butuh 41 detik sedangkan VGA PC butuh waktu cuma 28 detik. Wow banget ya kan. Tapi buat render video 1080p selisih performanya cuma 2 detik aja. Ya karena memang nggak begitu istimewa ya kan, full HD gitu. Lanjut buat urusan per AI-an. Seperti biasa kita tes buat generative image via Stable Diffusion. Hasilnya VGA PC bisa menghasilkan satu waifu dalam waktu 1,6 detik atau 37 waifu per menit. Sedangkan VGA laptop jelas lebih lambat ya, butuh 3,5 detik buat generate satu waifu atau 17 waifu per menit. Artinya ya VGA PC 2 kali lebih cepat lah ya kan. Next kita bahas performa gamingnya. Total ada 9 game yang mostly kita tes di resolusi 2K dengan preset rata kanan. Ada 5 game dengan mode benchmark yang kita bandingkan dengan Helios Neo 16 2024. Tapi disclaimer dulu ya, perbandingan ini bisa aja kurang akurat, salah satunya karena perbedaan versi driver Nvidia-nya. Di game pertama ada Cyberpunk 2077, di kedua platform sama-sama pakai frame generation, quality, dan ray tracing ultra. Performa PC unggul 40 FPS atau sekitar 54% dari laptop. Selanjutnya di game Forza Horizon 5, walaupun dengan ray tracing ultra, performa PC selisihnya bisa hampir 100 FPS dari laptop yang cuma pakai ray tracing high. Di game Horizon Zero Dawn juga nggak kalah ngeri, performa PC masih membantai laptop. Selisih performanya bahkan bisa 70-an FPS. Lanjut ke game duo Ubisoft. Di game Assassin's Creed Mirage, performa PC masih cukup ugal-ugalan, selisih dengan laptop sekitar 40-an FPS. Tapi anehnya di game Far Cry 6 selisih performanya cuma 6 FPS aja, padahal ini game identik dengan AMD ya kan. Lanjut game yang tanpa komparasi karena harus dimainin. Pertama ada God of War yang masih tembus 120 FPS berkat DLSS quality, pakai 2K ya pastinya ya. Terus game Dota
Dota 2 dengan preset rata kanan dan 80% screen render, kirain bakal tembus 200-an FPS, ternyata cuma dapat 150 FPS. Terus ada game The Final yang udah support frame generation atau DLSS 3 dengan ray tracing high, masih bisa tembus 180-an FPS di resolusi 2K, bre. Ingat, di resolusi 2K ya kan. Sedangkan di resolusi Full HD sempat nyentuh 230-an FPS, bre. Game terakhir ada game CS2 yang kita tes di preset high tanpa FSR, masih sangat enjoy dimainin bareng monitor 2K 240Hz, bre. Dan sekarang kita bahas soal suhu dan juga dayanya. Tapi di sini kita berdasarkan sensor HW infonya dulu ya kan, bre. Di kondisi idle suhu prosesor adem di sekitar 33 derajat Celcius dengan TDP sekitar 26 watt. Sedangkan suhu tertingginya cuma 68 derajat Celcius dengan TDP sekitar 83 watt. Pas dites di Cinebench R23, bre. Kalau suhu VGA-nya pas kondisi idle sekitar 41 derajat Celcius dengan TDP 9 watt aja. Ini agak anget karena fitur auto fan stop-nya aktif alias kipas VGA-nya nggak muter sama sekali. Sedangkan suhu tertingginya cuma naik 3 derajat doang pas kita tes di Furmark, padahal TGP-nya jalan full power di 220 watt, bro. Gokil. Buat ngeliat penggunaan daya yang lebih simple, kita lihat lewat wattmeternya aja. Pas kondisi idle sekitar 75 watt sampai 78 watt. Terus buat streaming YouTube 1080p video cuma naik sekitar 80 watt aja. Kalau buat gaming gimana ya? Bisa nyentuh 320 watt. Ngeri emang ya kan emang ya. Dan buat lihat full load-nya, kita running Furmark dan Cinebench R23 secara bersamaan dan hasilnya penggunaan daya pada PC episode ke-92 ini bisa nyentuh 360 watt, bre. Emang sih ya, kalau soal penggunaan daya, PC kalah jauh sama laptop. Tapi soal suhu dan performa, kalian udah bisa simpulkan sendiri ya, bre. Ya saran dari aku sih emang kalau mau rakit PC yang cukup high end, jangan sayang duit buat beli PSU. Minimal yang 80 plus gold kayak Deadpool PN 750M ini ya kan. Soalnya bisa dapat efisiensi daya up to 90%. Karena kalian bisa lihat tadi, dayanya maksimal bisa sampai 360 watt. Itu daya yang cukup tinggi lah, bre. Itu dia ya pembahasan kita mengenai apa mending laptop gaming atau PC gaming rakitan seperti ini. Jawabannya tergantung dari kalian. Kalau kalian udah punya PC, ngapain rakit PC lagi? Beli laptop. Tapi kalau kalian mau high performance, ya kalian harus rakit PC ya kan. Kalian bisa lihat gamingnya gila, bro. Karena memang laptop kan untuk portabilitas, tapi kalau PC untuk performalitas gitu. Oke. Jadi itu dia video kali ini, PC rakitan episode ke-92 dengan budget 22 juta melawan atau versus laptop gaming Helios Neo 16 2024 yang pakai Core i9 14900HX yang harga 26 juta. Kalian mending mana? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, di-share kalau kalian jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, bre. Selfie selaku sejarah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apalagi nih video berani. Bye bye.